Microplate reader atau sering dikenal dengan ELISA reader adalah alat untuk menganalisis virus atau bakteri berdasarkan densitas optik di mana antara referensi, buffer, dan bahan yang diuji ditempatkan pada plate. Microplate reader menggunakan prinsip spektrofotometri yang sama seperti metode konvensional, tetapi dapat menghasilkan peningkatan jumlah sampel yang dapat dianalisis. Bedanya dengan spektrofotometer konvensional yang memfasilitasi pembacaan pada berbagai panjang gelombang, microplate reader memiliki filter untuk kisi-kisi difraksi yang membatasi rentang panjang gelombang yang digunakan dalam ELISA, umumnya 400-750 nanometer. Beberapa microplate reader bekerja dalam rentang ultraviolet analisis antara 340-700 nanometer. Alat ini umum digunakan dalam penelitian biologi, seluler, biokimia, farmasi, dan penemuan obat, baik di lingkungan akademik maupun industri. Microplate reader juga digunakan dalam penemuan obat, penelitian lingkungan, dan dalam industri makanan atau kosmetik. Prinsipnya mendeteksi sinyal-sinyal cahaya yang dihasilkan dalam rentang gelombang panjang tertentu melalui sampel yang telah dipipet ke dalam plat. Sifat optik sampel ini adalah hasil dari reaksi biologis, kimia, dan biokimia atau fisika. Reaksi analitik yang berbeda menghasilkan perubahan optik berbeda yang digunakan dalam analisis. Ukuran dengan microplate reader mendeteksi sinyal cahaya yang dihasilkan oleh suatu sampel diubah oleh suatu sampel dan ditransmisikan melalui suatu sampel. Output dari proses ini adalah angka-angka yang digunakan untuk mengukur sampel. Bergantung pada sifat sinyal optik dan akibatnya pada mode pengukuran, sampel pada plat mungkin perlu dieksitasi oleh cahaya pada panjang gelombang tertentu. Jenis yang pertama adalah direct ELISA. Prinsip direct ELISA adalah dengan mengikat langsung antigen dengan enzim labeled antibody. Metode ini umumnya digunakan untuk mengukur konsentrasi antigen. Yang kedua adalah indirect ELISA. Pada indirect ELISA, antigen tidak berkaitan langsung dengan enzim label antibody, melainkan dikaitkan lebih dahulu dengan antibody primer. Metode ini umumnya digunakan untuk mengukur total antibody di dalam sampel. Yang ketiga ada sandwich ELISA. Pada sandwich ELISA, well dilapisi oleh antibodi penangkap. Antibodi ini akan berikatan dengan antigen target, kemudian diikatkan kembali dengan antibodi secara indirect dan direct, sehingga bentuknya seperti sandwich. Metode ini umumnya digunakan untuk mengukur konsentrasi antigen dari sampel yang kompleks, seperti hormon, sitokin, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan metode ELISA. Prosedurnya sederhana, spesifitas dan sensitivitas yang tinggi karena berdasarkan reaksi antigen dengan antibodi yang spesifik, efisiensi yang tinggi, umumnya aman dan ramah lingkungan karena tidak memerlukan substansi radioaktif dan pelarut organik dalam jumlah yang banyak. Kekurangannya yang pertama, biaya penyiapan antibodi yang tinggi, memerlukan teknik yang rumit dan media kultur yang mahal, kemungkinan terjadi positif negatif palsu yang tinggi, ketidakstabilan antibodi, memerlukan transportasi dan penyimpanan dalam keadaan dingin karena adanya antibodi yang tidak stabil.